Di jantung Pulau Sumatera, terdapat sebuah suaka alam, tempat keharmonisan alam terjaga. Sebuah tempat di mana manusia dan satwa liar hidup berdampingan dalam keseimbangan yang sempurna. Inilah TNKS, Taman Nasional Kerinci Seblat, kawasan konservasi yang luas dan berharga, rumah bagi beberapa spesies yang paling terancam punah di dunia. Namun, suaka ini bukan hanya rumah bagi satwa liar. Ini adalah rumah bersama bagi masyarakat Sumatera komunitas yang telah hidup berdampingan dengan alam ini selama berabad-abad. Dari petani hingga pegiat konservasi, mereka memiliki ikatan yang dalam dengan hutan. Mereka juga paham bahwa hubungan yang seimbang dengan alam bukan hanya vital untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi juga untuk kelangsungan hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswa Gautama Putra. Saya di sini sebagai Polisi Kehutanan Ahli Pertama di Kementerian Kehutanan di Taman Nasional Kerinci Seblat, khususnya Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 5 Sumatera Selatan. Di sini lokasinya adalah ada di wilayah Kota Lubuk Linggau, ada di Kabupaten Musirawas dan Musirawas Utara. Mulai dari Bukit Sulap, terus bukitnya bersambung sampai ke arah Selangit, Napal Melintang, sampai terus ke Ulu Rawas seperti itu. Luas yang ada keseluruhan sebenarnya Taman Nasional Kerinci Seblat ini ada di 4 provinsi. Ada di Sumatera Barat, ada di Jambi, ada di Bengkulu, ada di Sumatera Selatan. Nah di sini luasnya keseluruhan Taman Nasional Kerinci Seblat itu kurang lebih 1,4 juta hektar. Nah kalau di Seksi Pengelolaan Wilayah 5, nah di ini luasnya kurang lebih 250.000 hektar. Nah keistimewaan Taman Nasional Kerinci Seblat ini adalah merupakan kawasan konservasi. Kawasan konservasi kita tahu sendiri itu merupakan benteng terakhir seperti itu untuk kelestarian hutan seperti itu kan. Nah karena di sini tempat dari keanekaragaman hayati seperti itu ya, dari mulai tumbuhan dan satwa liar yang ada di Indonesia ini, khususnya di Sumatera ya. Di situ ada harimau Sumatera, ada burung rangkong, ada gajah, ada tapir dan lain-lain. Kalau dari segi tumbuhannya ada Rafflesia, ada Amorphophallus, ada pohon-pohon besar seperti itu ya, yang tentu saja menjaga kestabilan alam kita seperti itu ya. Nah peran Taman Nasional Kerinci Seblat ya untuk keseimbangan ekosistem ini tentu saja ya sangat berpengaruh seperti yang kita tahu kan. Hutan itu adalah untuk paru-paru dunia ya, menghasil oksigen yang jelas seperti itu. Selain itu juga ketika tentu saja banyak sungai seperti itu kan. Hulunya sungai itu ada di TNKS ini loh seperti itu. Nah disitulah ketika hujan itu tidak langsung turun ke bawah. Di situ ada pohon-pohon besar yang menahannya, menyimpannya ketika musim hujan. Nah ketika musim kemarau, sungai itu tidak langsung mudah kering seperti itu. Disitulah peran tanah-tanah yang ada banyak pohonnya tadi terus mengalirkan sungai-sungai itu air ke sungai-sungai sehingga tidak mudah kering seperti itu. Tentu saja ya untuk peran zero konflik antara satwa liar dan manusia ya. Kalau di namanya konflik itu tentu otomatis satwa itu keluar dari rumahnya dan masuk ke kawasan pemukiman sebenarnya. Kalau di Taman Nasional, umpamanya ada manusia masuk ke Taman Nasional itu terjadi apa? Konflik itu bukan konflik ya, berarti manusianya yang masuk ke Taman Nasional. Tapi kalau untuk di luarnya itu baru konflik seperti ya, ke kebun warga atau ke pemukiman masyarakat seperti itu. Nah, tentu saja ya di upaya zero konflik itu kami tetap menjaga
hutan itu agar tetap ada seperti itu. Karena itulah sebenarnya rumah bagi satwa liar itu, sehingga mereka terpenuhi, rumahnya tidak terganggu, terus tuh makanannya tetap ada seperti itu kan, tidak terusik lah seperti itu ya. Harapan kami tetap menjaga kelestarian hutan ini sebagai suaka ya, suaka marga satwa itu supaya tetap terjaga dan tidak keluar dari rumahnya seperti itu. Tentu ya, kami juga selain ada juga sebelumnya melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pelestarian hutan ini, juga masyarakat itu mendukung ya atas kelestarian alam ini, kelestarian TNKS ini seperti itu kan. Contohnya saja beberapa kepala desa juga mendukung kami sebagai pemerintah dan mengajak masyarakatnya untuk tidak meracun sungai seperti itu kan, menebang pohon juga tidak, untuk merambah TNKS seperti itu. Karena apa? Karena itulah harapan kita ya, untuk supaya terjadi keseimbangan ekosistem sehingga tidak terjadi bencana alam seperti banjir dan atau konflik satwa liar seperti itu kan, seperti adanya beruang atau harimau yang memakan ternak atau memangsa yang lainnya seperti itu. Nah, itulah dukungan masyarakat juga ketika itu di kebunnya itu tidak digunduli semata-mata, tidak langsung digunduli seperti itu, tapi di kebunnya saja menanam pohon juga, menanam pohon seperti pohon durian, pohon petai dan lain-lain sebagainya seperti itu. Terkait masa depan TNKS ya, TNKS ini kan Taman Nasional Krisis Sebelat itu adalah kawasan konservasi. Kawasan konservasi itu ya warisan dunia seperti itu ya. Jadi kita harus tetap menjaganya. Dapat dipastikan ya, kalau umpamanya kayak perusahaan yang untuk menggarap secara itu sudah dipastikan tidak ada di TNKS ini ya, menggarap karena itu kawasan konservasi seperti itu. Yang jadi tantangan kami juga adalah masyarakat sekitar mungkin yang merambah di TNKS ini itu ada juga yang sudah terjadi keterlanjuran. Nah, terlanjuran itu juga sudah kami tanggulangi dengan adanya pemulihan ekosistem seperti itu kan. Nah, pemulihan ekosistem, terus tuh penanaman kembali seperti itu, sehingga tidak hutan itu menjadi hijau kembali dan pohon-pohon tetap tumbuh seperti itu. Yang kebanggaan kami sebagai petugas TNKS adalah kami menjaga hutan ini ya seperti itu. Sepertinya ya memang tidak terasa secara langsung seperti itu kan, beda dengan mungkin di bidang ekonomi ataupun bidang yang lainnya seperti itu. Kalau di kehutanan ini secara tidak langsung dirasakannya oleh masyarakat seperti itu kan. Seperti mungkin kalau yang agak terasanya itu ada di perubahan. Tapi kalau kita menjaga hutan ini, bayangkanlah kita bedakan kita itu di tengah kota gitu kan, dengan kita ini berteduh di bawah pohon yang besar. Nah, di situ akan berbeda. Nah, rasanya di bawah pohon itu sejuk, angin sepoi-sepoi, kalau dibandingkan kita di tempat yang terbuka yang tidak ada pohon. Nah, itulah kebanggaan kami, itu menjaga pohon itu agar tetap ada seperti itu kan di hutan ini. Selain itu juga di Taman Nasional Krisis Sebelat ini ada banyak potensi alam, wisata alam yang bisa kita lihat ya, seperti ada air terjun seperti itu kan, ada sungai-sungai yang jernih seperti itu, ada spot-spot foto yang bagus di sana, juga ada satwa-satwa liar yang bagus ya seperti itu. Nah, disitulah sebenarnya di kawasan kami itu ada zona pemanfaatan kan. Zona pemanfaatan itu yang bisa kita kunjungi seperti itu ya, kita kunjungi untuk mungkin di kaula muda bisa masuk sana, bisa izin masuk seperti itu ya, dan mempostingnya juga seperti itu kan ke akun media sosial supaya menjadi viral kalau bahasa sekarang seperti itu. Sehingga warga itu, warga masyarakat Sumatera Selatan, Sumatera dan seluruh Indonesia mengetahui apa saja sebenarnya yang ada dalam hutan TNKS itu, sehingga tertarik ya seperti itu untuk menjaga hutan ini bersama-sama. Jangan sampai keindahan itu hilang begitu saja dan digantikan dengan hawa yang panas, iklim yang panas seperti itu kan, kesejukan itu hilang seperti itu, dan sangat disayangkan itu seperti itu ya.
Ya itu tadilah sedikit ya tentang penjelasan saya tentang Taman Nasional Kerinci Sebelat yang ada di Sumatera Selatan khususnya, dan di Taman Nasional Kerinci Sebelat dan empat provinsi pada umumnya. Marilah kita jaga bersama-sama hutan ini demi kelangsungan hidup kita berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelestarian TNKS bukanlah pekerjaan yang mudah. Petugas Taman Nasional dan organisasi lingkungan bekerja tanpa kenal lelah untuk melindungi harta alam dan kekayaan ini. Melalui upaya terus-menerus dalam pemberantasan pemburuan liar, restorasi habitat, melalui upaya terus-menerus dalam pemberantasan perburuan liar, restorasi habitat, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, TNKS berdiri sebagai mercusuar harapan dalam perjuangan melawan kerusakan lingkungan. Nama aku Yansa. Gawean hari-hari ya inilah motong karet. Hah? Potong karet. Iya, motong karet. Kebun di sini ya dari kapan lah? Berkebun di sini dari 3 tahun ini. Ya, iya. Yang menghasilkan hasil petani ini itulah pecak karet, pecak buah deret. Itu kita mengambilkan hasilnya. Iya, dari alam. Iya. Oh, penting tuh Pak. Penting. Ngapa itu penting Pak? Ngapa penting untuk melestarikan hutan? Karena kita jagokan itu takut kalau ada yang merusakkan atau ada orang memakarkan. Nah, seringlah kita mengawasi lah, saling tolong menolong lah. Nah, takut dibikin kerusakan, digundul kan, nanti kan kalau digundul losor ya. Dan itu kita nyenggokkan kalau ada lagi kalau orang memakan itu kan tidak boleh dibakar kan. Saya kan kalau kelakuan masalah jago ini mengawaskan dalam lingkungan lah, jangan sampai terjadi apa-apa. Mengawasi Pak ya? Iya, mengawasi. Kalau nak naik kan datang mereka dari Kapolsek, dari mana kan nanya aman. Jati yang kebakaran, jati. Ya, baru itu. Itu kan untuk jago kita sama-sama lah. Nah. Kira-kira Pak ya, kalau misalnya hutan dekat, soalnya gitu Pak. Apa? Kalau hutan dekat lagi. Nah, kebun parahnya Pak dekat lagi lah. nah yang itulah yang kita susahnya kalau dekat lagi untuk perkebunan itu kita paling sulit. Iya. Iya, menumpang kehidupan dalam hari-hari, dalam pencarian. Itulah kan benar kalau kata menata itu kan kalau bukit ini kan tidak boleh digundulkan kan, tidak boleh digundulkan, boleh dipelihara, mengambil hasilnya. Tidak boleh tebang. Tidak boleh ditebang kayunya besar-besar kan, boleh cak inilah mereka ngawang-ngawang kan, boleh ditanam-tanam lagi ya kalau ada yang mati boleh ditanam lagi. Apa itu? Karena dalam waktu kan dalam hutan lindung ini kan kalau ditebang nanti kan losor katanya kan. Nah, memang aku wajar lah kalau hutan lindung ini kan karena dilindung takut losor kan banyak contohnya. Nah, kalau tenang dikit, gundul dikit, losor kan. Itulah. Jadi kita mengawasi lah, sama saling mengawasi dalam nyago hutan lindung ini. Nah, itulah. Kalau bagi kita masyarakat tinggal ini kan banyak yang kebun, tapi kebunnya kan agak datar dikit, tidak di atas puncak-puncaknya, enggak. Karena lah tahu ini kan hutan lindung. Nah, jadi biasa-biasa baik lah yang berkebun. Tapi kan mereka
banyak ubun kan nanam tanaman baru lagi, nanam durian lagi, itu kan wajar-wajar nah, tidak merusaki. Tapi kan kalau kita itu ingin nemang pohon itu yang kecil-kecil ada pergunanya boleh, kalau sewajar. Kalau kita nak jual tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Jadi ada nggak? Jadi Kalau dari anggota pohon yang tidak bolehnya ditebang, ditebang, terus lagi itu tidak boleh. ada himbauannya. Ada, Pak pernah mau sini. Dulu kan saya nambah sini kan tidak dibolehi, tapi saya tanya jawab. Karena ngapa saya jelaskan, bukan saya mengundurkan, bukan. Saya mau ngambil hasilnya. Nah, cak gata karen, kan cak buah doren. Nah, itulah diboleh ya kan, ucap ini dibaca, tapi jangan ditebang kayu besar. Nah, oke, juga kan, nah, bisa aku bacai. Nah, ini hak nenek, warisan nenek. Yo, nenek akadku nih. Ya. Iya, kak cucung. Ya, iya. Bukan jual beli ini. Ini bukan jual beli. Memang dari dulunya. Menurut itu ya? Iya, iya. Itu galon. Iya, cak itu galon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi. Saya di sini sebagai pengunjung di wisata Bukit Sulap yang termasuk dalam TNKS Taman Nasional Kerinci Seblat. Menurut saya tempat wisata yang seperti Taman Nasional Kerinci Seblat ini adalah tempat yang hidden gem atau yang mungkin jarang orang ketahui. Padahal kalau dikunjungi itu sangat bagus, banyak kayak air terjun tersembunyi kayak yang jarang orang ketahui lah. Pengalaman saya waktu itu pernah mengunjungi beberapa kayak desa Sri Pengantin itu. Di situ tempatnya sangat asri, masih jarang kayak dunia modern itu tuh jarang kayak masuk di sana. Jadi di situ tuh sangat asri, sangat tenang, buat wisata itu sangat asik pokoknya. Ayo yang belum pernah ke TNKS atau berwisata ke Taman Nasional Kerinci Seblat, minimal sekali seumur hidup. Jangan hanya melihat dari sosmed, kita harus merasakan dan menikmati sendiri wisata tersebut. Dan jangan lupa kalau berwisata ke Taman Nasional Kerinci Seblat, mari kita jaga sama-sama satwa dan hutan yang ada di Taman Nasional Kerinci Seblat. Perjalanan ini belum selesai. Deforestasi, penebangan ilegal, dan konflik antara manusia dan satwa liar masih mengancam keseimbangan ekosistem yang rapuh ini. Namun, harapan terletak pada kolaborasi yang berkelanjutan dan pendidikan memberdayakan masyarakat lokal, serta generasi pegiat konservasi berikutnya. Tentunya, untuk melindungi apa yang tersisa. Masa depan Taman Nasional Kerinci Seblat ada di tangan mereka yang memahami pentingnya konsistensi. Sebuah masa depan di mana hutan berkembang, satwa liar berkembang biak, dan manusia hidup selaras dengan tanah yang menopang mereka. Ayo, kita lestarikan apa yang menjadi kebutuhan umat.